Salim wa karim wa azim wa majid ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Al-mukarram al-muhtaram Ustadzuna murabbi ruhina Kiai Haji Bustami Mukhtar Qadimul Majlis Ta'lim wal Zikir Al-Ihtida Ma'ata'anallah bituli hayatih. Al-mukarram al-muhtaram akhina al-kiram Ustadz Alat beserta rombongan yang datang dari Bukit Tinggi. Kemudian hadir juga orang tua santri yang kesempatan hadir pada malam hari ini, para asatidzat, para tholabah. Mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya dibukakan pintu rahmat dengan hadirnya guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa kepada orang tua kami, ayah dan ibu yang selalu membimbing kita semua di pesantren ini. Alhamdulillah, sebelum kita dengarkan nasihat, sentuhan ke kolbu kita, mau'izah hasanah dari guru kita, kami ucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada beliau Al-Ustadz Bustami Mukhtar karena telah menyempatkan hadir di tempat kita ini. Ini pertama kali beliau datang ke Sumatera Barat. Untuk antum ketahui semua, Ustadz Bustami merupakan salah satu da'i ilallah yang berdakwah di sekitaran Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Alhamdulillah, beliau satu klub dengan Ustadz, dengan anak. Kami punya klub sendiri, cuma belum diresmikan. Pencinta Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah. Jadi munsib Syekh Abu Bakar bin Salim itu sekarang sudah pernah mampir di rumah beliau, Masya Allah. Alhamdulillah, malam ini sebenarnya beliau diculik oleh Ustadz. Hari ini sebenarnya ada jadwal beliau di pondoknya Habib Ahmad bin Jindan, tapi karena tak mau mengecewakan antum semua, beliau menyempatkan diri hadir di sini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazuna Kiai Haji Bustami Mukhtar. Mudah-mudahan kedatangan beliau ke sini membukakan pintu-pintu langit, membawakan rahmat kepada Pondok Pesantren Darut Thalib dan Sumatera Barat pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak memperpanjang waktu, alhamdulillah pada malam hari ini kita dengan tema memperingati nuzul Quran, memperingati malam diturunkannya Al-Quran, dan juga haul ahli Badar. Ini di Sumatera Barat jarang kita dengar ada yang membuat peringatan perang Badar, jarang yang mengingat para syuhada ataupun para pejuang yang berjuang di medan Badar ketika itu, jarang kita dengar ada di Sumatera Barat. Maka hari ini kita dengarkan dari beliau bagaimana perjuangan para ahlul Badar, apa rahasia yang ada di balik itu semua. Kita akan dengarkan sepanjang lebar dari beliau nanti sampai subuh, insyaAllah. Kuat sampai subuh? Kita yang Ustaz yang nak kuat nanti. Jadi sampai mana beliau kuat aja. Untuk itu, sebelum beliau ceramah, kita dengarkan dulu dari guru kita Ustaz Alat untuk memberikan beberapa patah kata kepada kita semua. Kepada Al-Ustaz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mudabbiril umuri wa muqaddiril aqdar, wa mulijil layli fil nahar, wa mulijil nahara fil layli tabsiratan wa dhikra li ulil basairi wal abthar. Summa salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa al-Mukhtar alladhi anzalahu Allahu rahmatan lil alamin wa khatama bihi an-nabiyyin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin وعلى أصحاب المهاجرين والأنصار وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama dan utama sekali, setelah kita
mempanjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi kita laksanakan pembacaan Maulid di tempat yang insya-Allah dipenuhi keberkahan ini. Dan utama terlebih dahulu yang saya hormati, yang saya muliakan Ustazuna Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Bustami Mukhtar, tetamu kita yang datang dari jauh, dan Mudirul Ma'had Ustaz Bobi Gustiadi beserta jajaran para dewan guru, para ustaz dan asad dan para ustaz dan ustazah, para kaum tokoh masyarakat dan adik-adik semua yang insya-Allah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari diri saya kepada beliau-beliau semua. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa pada malam hari ini, guru kita yang mana kita dapati sering ke pondok pesantren Darul Talib hadir para habaib, para alim ulama, para ustaz dan yang tamu spesial pada malam hari ini Ustaz Bustami Mukhtar. Pernah sekali Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz menyebutkan, "Idza tanaffasa al-'arifu fi biladin thabata imanu ahliha." Hembusan nafas yang keluar dari orang yang saleh dapat menguatkan iman para penduduknya. Hembusan nafas yang keluar dari jiwa orang yang saleh al-arif billah pada suatu negeri itu dapat memperkuat dan memperkokoh iman para penduduknya. Dan insya-Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya beliau di tempat kita ini dan dengan hadirnya yang pernah hadir ke tempat ini para habaib, para ulama dapat memperkokoh iman kita dan dapat menjadikan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan insya-Allah ke pondok pesantren kita pada khususnya dan ke negeri kita Sumatera Barat pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam mengingat pada malam hari ini sesuai yang diucapkan oleh Ustaz Bobi, yang mana malam memperingati nuzulul Quran dan malam memperingati syuhada Ahlul Badr. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak asing bagi kita, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab An-Mudhajul Labib fi Syarah Khasaisil Habib, di situ beliau menyebutkan bahwa ulama menghitung atau menghitung mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka dapati bahwa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 60,000 mukjizat. 60,000 mukjizat yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling agung dan yang paling mulia mukjizat yang akan berlangsung sehingga akhir zaman adalah Al-Qur'anul Karim. Adalah Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi SAW diutus ke atas dunia ini untuk mengenalkan, mengajarkan hakikat daripada Al-Quran. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyifati Nabi SAW, kana khuluquhu Quran, akhlaknya Nabi Muhammad, perilakunya Nabi Muhammad, moralnya Nabi Muhammad adalah moral Al-Quran. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Jadi inilah tujuan poin utama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia, untuk menyebarluaskan akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Sampai salah seorang ulama mengatakan, pada peradaban kita yang milenial ini, sebutlah itu Google. Google, siapa yang tidak tahu Google? Semua orang kenal apa itu Google. Aplikasi yang di dalamnya kalau kita klik apapun kata dalam pencarian itu akan keluar semua bidang ilmu. Apapun kata yang kita ketik di pencarian Google semuanya akan keluar. Ilmu apapun, bidang apapun itu akan semua kita dapati di Google. Semua ilmu dapat kita lihat, kita pelajari di Google. Ada satu bidang ilmu yang tidak ada di Google, yang tidak ada pada peradaban manusia ini, yang tidak bisa kita cari di Google, yaitu adalah ilmu adab, ilmu Al-Quran, ilmunya akhlak, yang tidak akan bisa kita temui di Google, yang hanya bisa kita jumpai dan kita pelajari melalui bertalaki atau berguru kepada guru yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizat terbesarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita memperingati malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, agar kita dapat mengaplikasikan pada keseharian kita akhlaknya Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana malam ini kita laksanakan maulid, pembacaan sirah Nabi Muhammad SAW, agar kita mengenal Nabi Muhammad, agar koneksi hati kita bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak lain agar diri kita dan jiwa kita bersambung koneksinya kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana yang tadi yang kita sebutkan bahwa orang soleh ketika bernafas dalam suatu negeri maka akan menjadi kokoh iman penduduknya, karena nafas mereka timbul dari jiwa, timbul dari sanubari yang telah libur dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling beruntung di atas dunia adalah orang yang di dalam dirinya, di dalam hatinya terdapat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mencintai orang tersebut. Dan kita sebagai manusia, umatnya Nabi Muhammad adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah mengutarakan kecintaan beliau kepada sebuah gunung. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud adalah salah satu gunung yang mencintaiku dan aku pun mencintainya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengutarakan kecintaan beliau kepada gunung, bukan kepada manusia. Dan kita sebagai manusia yang bertitelkan umat Nabi Muhammad SAW paling berhak untuk mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Hatta para mufassirun mentafsirkan hadis ini, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud adalah jabal. Gunung Uhud adalah sebuah gunung. Jabalun di sini para ulama menyebutkan Nabi SAW mensifati gunung tersebut dengan kalimat nakirah. Jabalun memulai dengan kalimat nakirah. Sebagaimana adik-adik yang belajar kitab nahwu atau bahasa Arab, an-nakirah itu bermakna umum, bukan khusus. Kalau ma'rifat bersifat khusus, an-nakirah bersifat umum. Dalam hadis ini Nabi Muhammad mensifati gunung Uhud dengan nakirah atau umum. Uhudun jabalun. Jabalun adalah nakirah. Yuhibbuna wa nuhibbuh. Dalam arti jika bersifat umum, dapat kita artikan bahwa gunung Uhud adalah salah satu gunung yang mencintaiku dan aku pun mencintainya. Dalam arti kata, kalau kita artikan salah satu gunung, masih ada banyak gunung-gunung yang lain yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW pun mencintai gunung tersebut. Kalau kita di Bukit Tinggi, ada Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. Kalau di Solo gunung apa Ustaz? Gunung Talak. Di Solo ada Gunung Talak, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Talang, Gunung Sago. Semoga gunung-gunung yang ada di negeri kita, yang ada di Sumatera Barat pada khususnya, dan pada Indonesia pada umumnya, termasuk gunung-gunung yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itulah untuk memperkuat koneksi hati kita, kita melaksanakan maulid, membaca sirah Nabi SAW, yang mana pembacaan sirah Nabi Muhammad ini adalah hakikat, adalah ciri khas bagi pemuda-pemuda Minangkabau, pemuda-pemuda Sumatera Barat. Kalau orang-orang dulu mengatakan ada 3S. 3S ini adalah kepribadian yang melekat pada jiwa pemuda dan pemudi Sumatera Barat. Kalau orang-orang dulu di dalam surau, kalau orang-orang pemuda Sumatera Barat, pemuda Minangkabau, itu dulu tidurnya di surau. Itu tidak lepas kegiatannya dari 3S: sembahyang, salat, dan silek. Itulah, kalau enggak mereka di surau salat, atau bersalawat kepada Nabi Muhammad, atau mereka mengaji, atau beraja silek. Itulah yang dinamakan tali tigo sapilin, 3S: sembahyang, salawat, dan silek. Itulah hakikat daripada kita pemuda-pemudi Sumatera Barat, pemuda Minangkabau, yang mungkin kita lihat adat ini telah luntur, yang mana orang dulu hobi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di tempat ini kita belajar menghidupkan tradisi tersebut, menghidupkan hakikat daripada tersebut, untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW dan bersalawat kepadanya. Dan insyaAllah
terlebih terkurang cukup dari kita, dan langsung saja kita dengarkan nasihat dari guru kita Ustaz Bustami Mukhtar. Sedikit terkurang mohon maaf apabila kata bersalah. Dari Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ma'bud munsi'il wujud li hikmatin bi jalalihi wa alaihi wa kibriyaihi dhaharat li arbabi syuhud bi madahiril intiqam li ahli juhud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, sayyidina mahbub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Hadratil ulama'il kiram wal asatizatul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, dan kita minta kepada Allah kiranya Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat afiat, yaitu akhinal mahbub ad-da'i ilallah Bapak Kiai Haji Bobi Kustiadi, atalallahu umrah wa kassarallahu bi amsalih insyaallah, amin ya rabbal. Mobil khusus yang sama-sama saya baru ketemu lagi ya. Sudah lama gak ketemu saudara saya ini, adik saya, akhinal mahbub ad-da'i ilallah al-Ustadz Abdul Halaj, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan daripada dakwah beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan futuh al-akbar kepada beliau dari segala sendi, dari segala hal yang insya Allah bisa beliau pakai di dalam mengajak manusia-manusia sekalian kepada Allah dan mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah, para ustazah, para santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala catat semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu Allah dan menuntut mencari daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijadikan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang telah menggugurkan kewajibannya di dalam mencari ilmu Allah dan ilmu Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, segenap talibin wa talibat yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita berkumpul tiada lain yang kita sebut dari tadi adalah nama Allah. Yang kita sebut dari tadi, lisan kita memuji kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Maka cukuplah apabila seseorang di satu perkumpulan, di satu majlis, dan di situ disebut nama Allah dan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka bukan hanya rahmat yang turun, bukan hanya hidayah, bukan hanya taufik, inayah, riayah, tapi dari tempat tersebut juga
naik ya, satu wewangian, yang wewangian tersebut tercium oleh para malaikat-malaikatnya Allah, sampai malaikat-malaikatnya Allah ini bingung dan cemburu dengan wewangian yang tidak pernah didapati dari wangian manapun yang ada di langit dan di bumi. Sampai malaikat tersebut berdiskusi, wewangian dari mana ini? Ini adalah wewangian yang berasal dari perkumpulan umat Nabi Muhammad, yang mana mereka senantiasa hidupnya hanya memanggil-manggil nama Allah, menyebut nama Allah, berzikir, menghubungkan dirinya kepada Nabi Muhammad, bahkan selalu memuji dengan lisannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin talibin wa talibat yang dimuliakan Allah, malam ini kita memperingati malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, tanggal 17 Ramadan. Tidak sempurna iman seseorang kepada Allah kalaulah dia tidak mengimani kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kitabnya Allah adalah Al-Quranul Karim, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi dan untuk seluruh pengikutnya. Dan tidak akan juga sempurna iman seseorang kalaulah cuma dia mengimani itu Al-Quran tanpa dia membaca, mempelajari dan mengamalkannya, bahkan mengajarkannya kepada yang lain. Satu contoh, Nabi di dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan, afdalu ibadatu ummati qiraatul Quran. Nabi bilang, seabdol ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran tersebut dikatakan oleh Allah, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan. Orang mau mencari apapun, jalan keluar di dalam Quran gak bakal ada keraguan. Mau cari ilmu yang benar, yang lurus, di dalam Al-Quran. Mau cari hakikat kesembuhan, obat, dalam Al-Quran. Karena Allah dalam ayat lain mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'min. Dan tidaklah kami menurunkan Quran itu kecuali sebagai syifa, obat, penyembuh. Siapa yang sakit di antara kita mau sembuh, baca Quran. Oh, saya sakit stres, baca Quran. Oh, saya sakit hati, saya banyak penyakit hati, ada ujub, ada kibir, ada riya, ada hasud, ada hikid, ada bukut. Banyakin baca Al-Quran. Habib Ali Al-Habsyi bilang, ata'ajabuna 'alal insan. Saya ini heran sama manusia, yang mana mereka mengatakan, hum yaqulun bi diqun bi hammun wa indahu Quran. Saya bingung sama orang, sama manusia zaman sekarang. Kalau dia bilang, saya ini punya diq, kesempitan, punya kegelisahan, punya keresahan, punya masalah, tapi di sisi dia ada Quran, kok masih bisa? Berarti ini orang gak baca Quran. Al-Imam Sufyan As-Tsauri, beliau pernah ditanya, wahai Imam, mana yang lebih engkau sukai? Yaghzu fisabilillah atau qiraatul Quran? Engkau lebih suka berperang di jalan Allah apa baca Quran? Maka dia bilang, saya lebih suka baca Quran. Wahai Imam, wahai guru, kenapa engkau lebih suka baca Quran? Kan kalau berperang di jalan Allah, niatnya engkau untuk mengajak manusia nyembah kepada Allah, li'illa kalimatillah, untuk meninggikan daripada kalimatnya Allah. Kalau engkau meninggal, engkau syahid, langsung masuk surga. Kenapa engkau lebih suka baca Quran? Imam Sufyan Tsauri menjawab, apakah engkau tidak pernah mendengar sabda Nabimu Nabi Muhammad? Bukankah Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana
wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian. Jadi kalau sebaik-baik kalian udah nggak ada lagi yang lebih baik dari kita. Cuma syaratnya apa? Kita menjadi orang yang paling terbaik di muka bumi ini. Man ta'allamal Qur'an, yaitu orang yang mau belajar Quran. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa belajar Quran sebelum dia belajar cara membacanya. Setelah dia tahu cara membacanya, dia tahu paham artinya, dia tadabburkan maknanya. Bukan hanya dia baca, tapi dia ambil maknanya. Oh, ini perintah Allah. Oh, ini larangan Allah. Oh, ini dihalalkan. Oh, ini diharamkan. Dia ambil, dia kerjakan, dia amalkan. Wa 'allamahu, kemudian dia ajarkan yang lain. Hadirin, Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan di dalam perkataannya, wa wadhib 'ala darsil Qur'ani fa inna fi tilawatihi inkisara wa syarha lis-sadri ala innahul bahrul muhit wa ghairuhu minal qutbi anharun tamuddu minal bahri tadabbar ma'anihi khashi'an. Tadabbar ma'anihi khashi'an, tafuzu minal asrari bil kanzi wa zahri. Itu Allah Haddad bilang, wa wajib 'ala darsil Qur'an. Ayo rutinkan, ayo wajib bagi kita belajar Al-Quran. Fa inna fi tilawatihi, karena di dalam membaca Quran itu iksira wasyarha li sadri. Dia bisa melembutkan apa-apa yang keras, melapangkan apa-apa yang sempit dari apa? Li sadri, pada dada kita. Oh, dada tuh kalau lapang, tenang, khusyuk. Kemudian ala innahul bahrul muhit, ketahuilah bahwa Quran ini adalah bahr, samudra lautan yang tidak akan kita habis-habis menggalinya. Setiap ayat di dalam Quran, setiap kalimat, setiap surat, setiap ayat itu ada nurnya, ada nur Allah. Di dalam ayat ada sirnya Allah. Di dalam setiap kalimat, setiap surat, setiap ayat ada madatnya Allah. Setiap ayat, kalimat, surat ada apa? Al-ilahiyah, pemberian Tuhan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq, itu Allah tajalla, beliau itu bertajalli kepada manusia melalui Quran. Cuma kita nggak bisa melihat. Fa innakum la tubsirun, sesungguhnya engkau tidak bisa melihat bertajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau begitu bagaimana tuh? Bisakah kita dapat nur, burhan, sir, madad, imdadat, nafahat, ata'ul ilahi dari Quran? Bisa. Cuma masalahnya kita ini nggak baca sebagaimana niatnya baca Nabi Muhammad. Makanya kalau sebelum baca kita niat, ya Allah, saya niat membaca Quran ini sebagaimana niat membacanya Nabi Muhammad, dan niat baca sebagaimana bacaannya Nabi Muhammad. Saya niat, ya Allah, baca Quran ini agar apapun yang saya baca, yang saya sebutkan dari huruf, kalimat, ayat, surat Al-Quran ini kembali nafahatnya, kembali sirnya, kembali madatnya, kembali burhannya, nurnya kepada jasad saya, diri saya, kehidupan saya, anak, keluarga saya, lingkungan saya. Niatin, dapat. Saya pingin, ya Allah, dapat himayah dari Quran ini, ya Allah, perlindungan, penjagaan. Dapat. Tapi kalau baca Quran, baca aja, nggak bakal dapat. Dapat hasanat. Tapi kalau diniatkan seperti itu, dapat. Itu Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamulul Lail, beliau mengatakan, idza tahural galba lam yashba' min qira'atil Quran. Kalau hati seseorang udah suci, bersih, kagak merasa kenyang, nggak puas-puasnya baca Quran. Tapi bukti kebalikannya, kotornya hati seseorang, baca Quran sedikit udah pusing. Waduh, ngantuk. Belum khatam, males. Itu hati, tanda tuh, tanda hatinya kok kotor. Tapi Habib Muhammad bin Hasan Jamulail, beliau mengatakan, tanda hati seseorang itu bersih,
suci, shafi, dia tidak akan lam yashba' min qiraatil Quran, tidak akan pernah kenyang dan puas-puas membaca Quran sebagaimana guru-guru kita, asyuyukhun al-arifun, sebagaimana manusia orang yang ada di atas kepala saya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segar, Qutbul Aqtab. Beliau bilang dan memesan kepada murid-muridnya, fa'alaika bi qiraatil Quran, wajib bagi kalian baca Quran. Tidak akan seseorang mencapai kedudukan tinggi dan martabat yang sangat dekat kepada Allah dan pada Nabi Muhammad, bahkan dipinang menjadi walinya Allah, kalau tidak ada bacaan Quran setiap harinya. Nauzubillah. Jadi orang kalau mau dapat martabat tinggi, kedudukan yang tinggi, wajib setiap hari baca Quran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah satu kali ra'a fil manam Rabbul Izzah. Pernah satu kali beliau ini mimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mau nggak ketemu Allah? Orang terdahulu tuh al-a'immah, orang-orang imam-imam terdahulu, aulia-aulia, ulama-ulama terdahulu yang hidup ratusan tahun yang lalu, kalau mimpi itu nggak tanggung-tanggung, mimpinya ketemu Allah, mimpinya ketemu Nabi Muhammad, khitab mukhatabah ma'an Nabi, khitab ma'al Hasan Sadili, khitab ma'an Nabi Allah Ilyas, Nabi Allah Khadir, khitab ama al-awliya as-salihun wal mursalun. Mereka itu mimpinya mimpi melihat utusannya Allah, bertemu, berbicara, muhadasah, hewar. Beda kalau mimpi sama orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang kalau mimpi dikejar-kejar pocong, mimpinya dikejar-kejar kuntilanak. Kenapa? Tanda orang tersebut ruhaniyahnya tidak pernah ada irtibat al-gawiyah ma'an Nabi Muhammad. Tidak pernah ada irtibat gawiyah atau kecondongan pingin kesemsem, pengen melihat mereka. Jangankan kesemsem, setiap hari Fatihah aja mereka enggak, baca kitabnya mereka enggak. Artinya tidak ada kaitan kehidupannya kepada mereka. Bagaimana mau mimpi mereka? Tapi kalau kaitannya setiap hari bacanya kitab mereka, zikirnya zikiran mereka, Fatihahnya Fatihahin mereka, pasti ketemu. Walaupun dalam mimpi, makin kuat nggak mungkin dalam mimpi lagi. Begitu. Ya. Hadirin, itu Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu Allah. Dalam mimpinya beliau bertanya kepada Allah, ma afdalul mutagarribul bihil mutagarribuna ilaik. Wahai Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya mau tanya, amalan yang paling afdal itu amalan apa bagi orang yang mau mendekat ketika ngamalin mutagarribuna ilaik, jadi sangat dekat kepada engkau, jadi orang yang dekat kepada engkau. Maka dijawab sama Allah, bikalami ya Ahmad, dengan kalam saya wahai Ahmad. Apa itu kalam saya? Yaitu Quran. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, nanya lagi sama Allah, ya Allah, berarti harus baca Quran dong? Oh iya. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, bipahmin au bighairi pahmin ya Rabb, bacanya paham atau tidak paham ya Allah? Maka dijawab sama Allah, bipahmin au bighairi pahmin, dia baca paham atau tidak paham, selama dia baca kalamku ini, maka dia adalah orang yang mau mendekat padaku dan akan menjadi dekat padaku. Masya Allah. Enak gak? Al-Imam Al-Hafidh Amr ibn Salah, beliau mengatakan, qiraatul Quran karamatun akramallahu bihal bashar. Ya. Baca Quran itu karamatun, adalah kemuliaan yang Allah muliakan dengan Quran tersebut kepada manusia. Wa warada fa innal malaikata lam yu'tau dzalik. Tapi malaikat ini tidak diberikan kemuliaan itu, nggak bisa baca Quran dia, nggak baca Quran, dia cuma tasbih, zikir. Oleh sebab itu, annaha harisatun lidzalik li istima'ihi minan nas. Oleh karenanya malaikat itu sangat rakus, nggak pernah puas untuk mendengarkan bacaan
Quran tersebut dari manusia. Makanya orang kalau baca Quran, kita mulai nih membaca Quran, itu malaikat berbondong-bondong tuh turun, duduk di samping kita, depan kita, kanan kiri. Ngapain? Cuma ingin istima'. Apa itu istima'? Mendengarkan bacaan Quran. Cuma kan kita nggak dikasih lihat sama Allah. Kalau dikasih lihat kita kabur. Siapa ini? Enak gak kira-kira baca Quran? Itu Al-Habib Al-Imam Ja'far Shadiq. Beliau katakan, man arada an yukallimuhullah fa'alihi bi qira'atil Quran. Siapa yang pengen Allah berbicara kepada dia, berbincang-bincang, maka hendaknya dia baca Quran. Tapi sebaliknya, siapa yang ingin bicara kepada Allah, maksudnya bicara apa? Munajat. Falyatadarru fis sujud. Hendaknya dia tundukin kepala, dia sujud, dia munajat. Omongin tuh apa keinginan dia, hajat dia. Dia ngomong sama Allah. Tapi kalau baca Quran, Allah ngomong sama dia. Ya. Hadirin, ini saya pengennya lama, ya. Cuma biar supaya kata beliau, ya, Sayyidil Walid Habib Novel, kalau ceramah jangan lama-lama. Biar orang penasaran, biar diundang lagi. Iya. Biar diundang lagi. Wah, Masya Allah. Jadi begitu. Intinya kita harus belajar Quran. Harus tahu apa yang ada di dalam, dan kita amalkan tuh Quran, maka kita menjadi al-insanun Quraniyun. Insanun Quraniyun, insan atau manusia Quran yang berjalan. Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran di depannya? Maksudnya gimana tuh? Kita mau ngomong, kita jadikan Quran depan kita. Oh, kira-kira omongan saya ini boleh nggak di Quran, dihalalin nggak? Oh, Quran bilang boleh, baru ngomong. Apabila seseorang sebelum berbicara, sebelum berbuat, dia ini jadikan Quran ini mizannya dia, timbangannya dia. Wah, boleh nggak di Quran? Oh, saya berbuat begini diharamkan nggak? Dilarang nggak? Boleh apa nggak? Wah, ini makan disuruh, diperintahin, baru ngomong, baru berbuat. Nah, apabila seseorang menjadikan Quran di depannya, qadahu ilal jannah, maka Quran akan memasukkan dia, membimbing dia masuk surga. Iqra warqa, baca Quran, maka akan naik kedudukan dan derajatmu. Ya. Sebagaimana engkau habiskan Quran di kehidupan duniamu, oh, kita di dunia berhasil menghatamkan 12.000. Ya. Maka ala hasab qiraatina fi dunia, kita akan dinaikkan nanti di surga. Nah, pernah satu kali, ya, ada seorang wali perempuan, namanya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Beliau di masa usia senja beliau udah senja, udah tua, belum meninggal dia. Dia gali kuburan dekat kamarnya. Yang mana kuburan tersebut dia gali buat apabila dia mati dia dikuburkan di dalamnya. Tapi habis dia gali dan dia buat liang lahat, dia turun setiap hari baca Quran. Dia baca Quran, dia hatamkan Quran. Kurang lebih 3 tahun atau 5 tahun dia baca Quran di dalam kuburan tersebut, berhasil menghatamkan 7.000 kali hatam Quran. Jadi dicatat dalam sejarah sebelum meninggalnya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, maka dia berhasil menghatamkan 7.000 kali baca Quran. Kira-kira kuburannya seperti apa terangnya? Kalau kita kan beda. Kita baca Qurannya ntar, udah datang bulan Ramadan baru dibuka. Apa bihadal hadis wa antum mudhinun. Kadang-kadang itu Quran sama sepatu kita, sama baju kita, bersihan baju sama sepatu kita kalau mau kerja setiap hari disemir. Tapi Quran itu debunya udah tebel, udah 10 cm. Kenapa? Nggak pernah dibaca. Apakah begini keadaan orang yang ngaku
pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, beriman kepada Allah dan umat Nabi Muhammad, tapi memperlakukan Qur'annya seperti itu. Layak nggak kita sebagai ahlul Qur'an, bahwa ahlullah, orang yang senantiasa baca Qur'an, mengamalkan Qur'an, mengajarkan Qur'an, mereka ini ahlullah, keluarganya Allah. Ya. Kalau udah keluarga ya sudah, semua kebutuhannya dicukupi sama Allah Subhanahu. Nah, itu hadirin sekalian, lisan yang sering baca Quran, ya, lisan tersebut kalau mengucap apa aja jadi. Kenapa? Karena bertajalli. Allah tajalli, ketika bertajalli dia ambil tajallinya Allah, dia jemput tajallinya Allah dalam Quran. Nah, ada di Sulawesi seorang syarifah, umurnya udah ratusan tahun. Dia setiap hari dari umurnya itu 15 tahun sampai sekarang umurnya udah 129. Setiap hari itu sebulan, dalam sebulan ya, dia hatamkan Quran di luar Ramadan nih 60 kali. Sehari berarti dua kali khatmah, khatmatain. Jadi kalau ada orang datang, oh, setiap hari datang orang, Wan, Wanifah, Syarifah, doain saya. Oh, nih, insya Allah kabul. Begitu loh, kabul. Kenapa? Lisannya sudah bercampur, sudah mendapatkan daripada mukjizatul Quran nyampur pada lisannya. Itu seorang syarifah di sana. Ini Rabi'atul Adawiyah, hatam Quran sebelum meninggal 7.000 kali. Ada di Guere, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Muhdar. Panggil anaknya. Masa usia udah tua. Wahai anakku, ya budai, kalau setiap ada tamu bilang Abah ada di dalam kubur. Abah mau ngapain? Abah mau hatamkan Quran di dalam kuburan Abah. Dia gali kuburan di dalam kamarnya. Setiap kali ada tamu, mana Abahmu? Habib Ahmad bin Muhammad. Abah di dalam kuburan. Saya ada perlu sama Abah, tapi Abah belum bisa berhenti kalau seandainya belum selesai. Ngapain dia baca Quran? Datang tamu lagi. Mana Abahmu? Abah ada dalam kuburan. Sampai anaknya ini berlalu 3 tahun, bilang sama Abah, Bah, ini anakmu sudah malu. Malu kenapa engkau? Malu, Bah, setiap kali ada tamu datang, perlu dan punya hajat sama Abah, selalu saya katakan Abah ada di dalam kuburan. Abah ada di dalam kuburan. Emang gak ada jawaban yang lain, Bah? Sudah 3 tahun, 5 tahun begini, selalu jawabnya begitu. Emang sampai kapan Abah ini mau hatamkan Quran? Wahai anakku, Abah ini adalah anak laki-laki. Abah ini pernah dengar bahwa seorang wali perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah, dia berhasil menghatamkan Quran dalam tempo 3 tahun atau 5 tahun. Ya. Itu 7.000 kali. Abah ini anak laki, malu. Kalau perempuan aja masih ada uzurnya, masih ada head, dia bisa hatamkan Al-Quran 7.000 kali. Abah ini baru 7.000 kali. Lantas berapa kali Abah mau hatamkan? Abah mau hatamkan 12.000 kali, biar beda dengan perempuan. Akhirnya hadirin, ketika tepat hari kematian beliau, wafatnya beliau, Habib Ahmad bin Muhammad Muhdar, beliau berhasil menghatamkan 12.000 kali hatam Quran, melebihi daripada Rabi'atul Adawiyah. Nah, kalau kita kira-kira gimana? Ramadan kalau baru 1 kali aja hatam, udah nganggap kita orang yang paling ahli ibadah. Ngaca, saya yang paling ahli Quran nih. Kadang-kadang udah Ramadan nih udah mau Idul Fitri atau pas Lebaran, orang datang ke rumah kita ngomong, doain aja Ustaz. Kenapa? Alhamdulillah saat ini Ramadan tahun ini saya berhasil 4 kali hatamin Quran. Mau ngapain dia omongin? Ya, itu kan ibadah antara dia sama Allah. Jadi ujung tuh jadi riya. Oh enggak Ustaz, kan kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Bukan itu tempatnya. Bukan itu tempatnya, orang salah kaprah. Sudah, baca Quran, sudah baca Quran. Baca Quran, baca Quran. Nah, gitu. Kecuali antara dia sama gurunya saja, berdua. Ya. Benar-benar tolak ad-du'a min syekh, biar dia ini dapat taufik, inayah, pertolongan untuk bisa menghatamkan Quran berulang-ulang kali. Sebagaimana dulu ada murassalah, kirim surat menyurat antara Habib Al-Habsi,
Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas kepada Habib Ali Al-Habsyi. Baru bisa hatam Quran sekian, lapor sama Habib Ali Al-Habsyi. Sampai dia bisa hatamkan sehari, pagi 4, malam 4, 8 kali sehari. Gitu. Dari 1, 2, 3 dalam kurun waktu yang panjang, sampai diberikan keberkahan. Dalam riwayat 10 kali pagi, 5 kali pagi, 5 kali malam, 5 kali hatam malam. Jadi sehari 10 kali hatam. Itu berkat daripada keberkahan Quran dan keberkahan waktu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperingati haul syuhada ahli Badr. Kita menyebutkan satu nama syuhada ahli Badr aja, maka seluruh doa kita, hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyebut syuhada ahli Badr adalah keagungan, karena mereka sangat diagungkan oleh Allah. Mereka saat berperang jumlah mereka sedikit dibandingkan musuh, tapi mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat diturunkan oleh Allah untuk membantu Ahlul Badr untuk mengalahkan kaum kafir. Oleh karenanya hadirin, itu ada kitab Jaliyatul Qadar. Itu dibaca. Kapan tuh bacanya? Yaitu malam 17 atau malam 15 atau 16. Yang penting 15, 16, 17. Jangan lewat dari 17. Baca tawassul apa yang belum ada pada diri kita sama pesantren ini. Baca tawassul sama mereka. Insya Allah tidak berlalu Ramadan, di awal Syawal atau pertengahan atau akhir Syawal, doa kita langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat daripada nuzul Quran dan berkat haul ahli Badar pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala jaga dan pelihara kita. Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita dan hajat daripada akhinal mahbub Kiai Bobi Gustiadi dan keluarga beliau, dan daripada orang tua beliau disehatkan, dipanjangkan umur beliau, dan beliau dijadikan anak yang salihat, salihin insyaallah, dan dijadikan orang-orang di antara kita yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hutang dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin nikah diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah, dan yang belum nikah mudah-mudahan dipilihkan daripada jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini adalah malam yang paling berkah buat kita sekalian, malam di mana kita mendapatkan perhatian Allah dan perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashhadu lin'ati man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad asna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban bis sarair qad da'a limadihi صوت ربنا وحدانا وإذ امتجزنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصبيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا
ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق طالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وكما من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح نكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa dari guru kita tadi Ustaz Bustami Mukhtar, berakhir juga rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari sebab turun rahmat Allah SWT kepada kita, dan Ramadan, sisa Ramadan telah menjadi waktu-waktu terbaik bagi kita semua, dan puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa khutbah majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.